Episode 76, namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Angga tak bisa berkonsentrasi dalam melanjutkan pekerjaannya hingga Angga juga melewatkan makan siangnya. Hati Angga tak tenang seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh istri tercinta dari dirinya. Angga membolak-balikan berkas pekerjaannya, lah benar-benar tak mood melanjutkan pekerjaannya. Angga berusaha terus menghubungi sang istri namun istri yang begitu dicintainya tak kunjung mengangkatnya. Di perjalanan Pak Mardi menepikan mobilnya ke rest area untuk membeli bahan bakar sekalian Pak Mardi ingin buang air kecil. Saat mobil berhenti Sylvia terbangun dari tidurnya. Maaf Non Via jadi terbangun, saya mah bahan bakar sekalian mau ke kamar kecil sebentar ya Non, ucap Pak Mardi, tidak apa-apa Pak. Iya silahkan, jawab Sylvia, Non maaf tadi ponsel Non Via berdering terus sepertinya Pak Angga menelpon, ucap Pak Mardi lagi dan pamit ke kamar kecil setelah memarkirkan mobilnya. Sylvia mengambil ponsel dari tas kecilnya dan ternyata benar sudah lebih dari 10 kali Angga menghubunginya. Sylvia juga membaca balasan pesan dari Angga yang mengizinkannya pulang dan setelah pekerjaan selesai akan menyusul. Apa dia bilang sayang? Bullshit, batin Sylvia setelah membaca pesan Angga. Setelah itu Sylvia malah menonaktifkan ponselnya. Sylvia ingin memberikan pelajaran pada suaminya, selama suaminya belum menjelaskan tentang lembar file yang Sylvia baca. Di kantor Angga uring-uringan pada asisten Dito dan sekretarisnya Winda karena keresahan hatinya ia meluapkannya pada karyawannya. Is marah-marah mulu punya bos, GW pelet juga nih, batin Winda sekretaris Angga karena setiap yang ia kerjakan selalu disalahkan oleh Angga atasannya. Dito melihat seperti ada masalah pada Angga atasannya, karena tiba-tiba Angga bad mood padahal tadi di ruang meeting Angga begitu semangat dan sangat welcome pada tim kantor yang akan menangani proyek. Dito memberanikan diri menanyakan pada Angga atasannya, mungkin ia bisa membantu apa yang dipermasalahkan oleh Angga atasannya. Maaf Pak bila saya lancang, apa Bapak sedang tak enak badan atau apa ada yang bisa saya bantu Pak? Tanya Dito sangat sopan. Tidak ada apa-apa Dit, perasaan saya cuma tak enak karena istri saya tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya di Bandung, padahal tadi pagi ia biasa saja malah malam tadi saya dengannya menghabiskan waktu bersama, ucap Angga menghela nafas. Dan ditambah lagi ia tak membalas dan juga mengangkat panggilan saya juga Dit, padahal sebelumnya ia benar-benar selalu on time membalas dan bila panggilan saya terlewat ia akan langsung menghubungi saya, ucap Angga lagi sabar Pak jangan suudzon dulu Pak, mungkin ada sesuatu yang mengharuskan istri Bapak pulang ke Bandung, mungkin istri Bapak sedang repot jadi belum bisa menghubungi dan membalas pesan Bapak, ucap Dito. Lia semoga gak ada apa-apa ya Dit, ucap Angga yang sedikit tenang setelah bercerita pada asistennya Dito. Sekalian Pak saya mau memberitahu nanti 1 jam lagi kita ada jadwal untuk meninjau perkembangan proyek kita yang berada di Tangerang, ucap Dito mengingatkan Angga sekalian pamit dari ruangan Angga. Iya Dit saya hampir lupa, jawab Angga setelah Dito keluar dari ruangan Angga. Angga mencoba kembali menghubungi Sylvia sang istri namun Angga dibuat kalut dan bingung nomor sang istri yang ia tuju sekarang malah tidak aktif. Angga tak menunggu waktu lama langsung menghubungi Pak Mardi sang supir. Pak Mardi yang melihat kembali panggilan dari Angga langsung menepikan mobil Alphard Velvire yang sedang dikemudikannya. Halo Pak Mardi sekarang kalian sudah sampai mana? Terus bagaimana dengan anak dan istri saya apa mereka baik-baik saja, cerocos Angga saat teleponnya tersambung. Lia Pak kami baru memasuki tol Purbalenyi soalnya tadi saya mampir dulu untuk mengisi bahan bakar, dan Non Via dan Nona kecil baik-baik saja Pak, jawab Pak Mardi. Syukurlah Pak kalau begitu, tolong berikan dulu ponsel Pak Mardi pada istri saya mah bicara Pak, suruh Angga pada sang sopir. Lia Pak tunggu sebentar, jawab Pak Mardi. Non Via, ini Pak Angga ingin bicara sama Non Via katanya, ucap Pak Mardi menengok ke kursi belakang. Tak enak dengan Pak Mardi yang tidak tahu apa-apa,
Akhirnya Sylvia terpaksa meraih ponsel milik Pak Mardi yang masih tersambung dengan Angga. "Lia, halo," ucap Sylvia datar. "Sayang, kenapa ponselmu mati tak bisa dihubungi? Apa kamu baik-baik saja?" "Mas, tak enak hati sayang. Kalau pekerjaan Mas selesai besok Mas menyusul kalian," ucap Angga khawatir. "Ponselku habis baterai dan Mas tak usah repot-repot menyusul, biarkan kami di Bandung dulu Mas," ucap Sylvia semakin datar nada suaranya. Angga menggelengkan kepala tak percaya istrinya yang begitu lemah lembut menjadi datar seperti ini. Angga yakini pasti ada sesuatu di balik sifat sang istri yang berubah menjadi datar seperti ini. "Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu sedang ada masalah sayang?" tanya Angga lembut. "Tidak, aku baik-baik saja. Nelponnya sudah dulu, aku mau membenarkan posisi Safira." "Assalamualaikum," ucap Sylvia yang ingin menyudahi sambungannya. "Lia sayang." "Waalaikumsalam," jawab Angga yang dilanda kebingungan dengan nada bicara cuek dan jutek sang istri. Setelah sambungannya terputus, Sylvia memberikan ponsel milik Pak Mardi yang tengah fokus menyetir. "Pak, makasih ponselnya. Via taruh di jok samping Bapak ya," ucap Sylvia ramah. "Lia non, sama-sama," jawab Pak Mardi. Di kantor Angga dilanda cemas dan khawatir dengan perubahan sikap sang istri. Sebenarnya apa yang tengah terjadi? Angga bingung dan stres dibuatnya. Padahal Angga berniat minggu depan ingin mengajak sang istri pulang ke Bandung bersama. Angga ingin memberikan surprise pada istri yang sangat dicintainya. Sebenarnya Angga ingin langsung menyusul sang istri, namun ia harus meninjau proyek yang sedang ditanganinya di kota Tangerang. Angga sekarang sedang meninjau proyeknya di kota Tangerang ditemani beberapa staf kantor dan juga asistennya Dito. Angga hanya menyimak, ia sudah tak konsen dan menyerahkan semuanya pada Dito. Waktu menunjukkan pukul 16 sore, dan baru saja mobil yang dikendarai Pak Mardi tiba di Bandung. Saat tiba di depan rumahnya, Sylvia dibuat melongo dengan apa yang dilihatnya karena rumahnya yang dulu sederhana berubah menjadi rumah 2 tingkat mewah nan elegan di tengah pemukimannya. "Pak, apa kita tak salah rumah?" tanya Sylvia pada Pak Mardi. "Tidak non, ini kita sudah sampai di rumah non Sylvia," jawab Pak Mardi. "Tapi kenapa bisa berubah seperti ini Pak?" tanya Sylvia lagi. "Maaf ya non, saya suka mendengar saat Pak Angga menelpon temanya yang menangani renovasi rumah orang tua non Via. Ini semua Pak Angga yang merenovasi karena ingin memberikan surprise untuk non Via, tapi sekarang malah non tahu sendiri tak ditemani Pak Angga," jawab Pak Mardi. "Ya ampun Mas, gimana aku bisa melupakanmu kalau kamu selalu membahagiakan orang-orang yang aku sayang," batin Sylvia. Sandi yang sedang duduk di depan rumah langsung membukakan gerbang saat melihat mobil yang ia kenal tiba di depan rumah. Pak Mardi langsung memarkirkan mobil ke dalam garasi rumah orang tua Sylvia. Pak Mardi keluar duluan langsung menyapa Sandi untuk mengucapkan terima kasih sudah membukakan gerbang. "Terima kasih Nak Sandi," ucap Pak Mardi. "Lia sama-sama Pak," balas Sandi yang mengenal baik Pak Mardi karena sering antar jemput waktu ke Jakarta. Pak Mardi langsung menelpon Angga untuk memberitahu kalau mereka sudah sampai Bandung, namun tidak ada jawaban. Ia kemudian mengirim pesan pada Angga. Pak Mardi kemudian menurunkan barang bawaan yang dibawa Sylvia, sedangkan Sylvia langsung menggendong Safira masuk ke dalam rumah orang tuanya dan langsung dibantu Sandi menggendong Safira untuk ditidurkan di kamar tamu. Sylvia bengong saat begitu masuk rumah mewah orang tuanya yang sudah direnovasi Angga. "Assalamualaikum Pak, Bu," ucap Sylvia. "Waalaikumsalam, duh Neng udah sampai," ucap Pak Yadi. "Alhamdulillah rupanya udah sampai Teh." "Iya Bu, gimana Bapak, Ibu pada sehat semua?" "Alhamdulillah Teh," jawab Pak Yadi dan Bu Sumi berbarengan dan mengajak Sylvia duduk di sofa baru. "Bapak dan Ibu kok gak cerita kalau rumah kita direnovasi? Kan Via bisa nambahin Bu pakai uang mahar yang diberikan Mas Angga," tanya Sylvia cemberut. "Maaf Teteh, Bapak Ibu waktu itu mau ngasih tahu, tapi kata Nak Angga gak usah dikasih tahu soalnya Nak Angga ingin apa cenah." "Sandi," saur Nak Angga. "Teh naon cenah Sandi?" "Kata Nak Angga tuh apa katanya," jawab Pak Yadi yang bingung mengingat kata surprise.
Itu surprise Pak, kata Kak Angga untuk Teh Via. Oh itu teh surprise atau kejutan, kata Nak Angga. Jadi bapak sama ibu gak cerita, tapi kenapa Nak Angga enggak ikut teh? Tanya Pak Yadi dan Bu Sumi. Mas Angga sedang sibuk dengan proyek yang ditanganinya Bu. Jadi Via dan Safira yang pulang. Soalnya itu oleh-oleh dari Bali, ada makanan kering juga, kalau kelamaan nanti gak kemakan, jadi sengaja mumpung Sabtu dan Minggu Safira kan libur. Alasan Selvia yang tak mau orang tuanya tahu ia dan suami sedang ada masalah. Ohnya atuh, tete emam hela kerek istirahat, kebisi kaburu Neng Safira gugah keneangan, ucap Bu Sumi yang selalu setia dengan bahasa Sundanya. Oh iya sudah, Teteh makan dulu baru istirahat, nanti keburu Neng Safira bangun nanti nyarin. Muhun Bu, jawab Selvia. Iya Bu. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 19, Angga baru saja pulang dari meninjau proyek di kota Tangerang. Saat sampai rumah langsung disambut Biminah. Pak Angga sudah pulang, tanya Biminah. Lia Bi, gimana kok Selvia bisa dadakan pulang kampung? Apa Bibi lihat apa gitu yang membuat Selvia memutuskan pulang tanpa saya? Tanya Angga. Gak tahu Pak, setelah Bapak dan Non kecil berangkat, Non Via pamit mau membereskan kamarnya tapi lama sekali tidak keluar kamar, terus sewaktu membereskan baju Non Vira Bibi melihat mata Neng Via sembah seperti abis menangis, ucap Biminah menceritakan. Ya sudah Bi, besok saya akan menyusul mereka. Saya pamit ke kamar dulu Bi, ucap Angga. Angga masuk ke kamarnya, ia mendudukkan badannya yang pegal di sofa panjang di kamarnya. Angga mencoba menghubungi sang istri namun nihil, nomornya masih tidak aktif. Angga bangkit ke arah tempat tidur untuk menaruh ponselnya di nakas, namun pandangannya berhenti saat melihat berkas yang sepertinya ia kenal bergeletak di atas tempat tidur diberi penahan remote AC. Angga melototkan matanya saat membaca lembar yang dulu sempat ia buat saat pertama kali Safira meminta Selvia jadi ibu sambungnya. Sit, aku lupa untuk membuangnya dulu, batin Angga langsung melempar berkas yang sempat ia buat dulu sebelum ia benar-benar mencintai Selvia. Pasti ini yang membuat Selvia pergi dadakan dari rumah. Angga, kamu bodoh sekali, kenapa dulu kamu tak membuang file itu jauh-jauh, ucap Angga merutuki kesalahan dirinya sendiri. Bersambung.